Hai, selamat datang di channel kami. Pertama, saya akan menjelaskan bahwa channel ini kami buat untuk saling membagi informasi, saling membagi tukar pemikiran, saling membagi cerita, sejarah yang sudah kita lakukan sedari awal, sehingga dari itu kita bisa tik dan kita bisa memberikan manfaat satu sama lain dengan memotivasi diri, selebih dengan memotivasi orang. Di video kali ini saya akan menjelaskan dan saya akan memberikan informasi trik bagi teman-teman yang saat ini sedang mengalami ambegu atau ada di posisi transisi, ada di posisi kebingungan. Sebelum kita lanjut, ada beberapa posisi kenapa kita ada di posisi transisi. Pertama, ada beberapa alasan kenapa kita ada di posisi transisi. Pertama, ketika kita sudah sudah berhenti sekolah, kuliah atau belajar lainnya, pasti teman-teman ini mengalami yang namanya transisi pasti. Kenapa? Karena mulai dari awal, mulai dari masuk bangku sekolah, mulai dari masuk bangku kuliah, kita asik bercerita, bergembira, tukar pikiran satu sama lain dengan sesama meja kuliah, meja sekolah, sesama tempat nongkrong, sesama temen nongkrong, sesama temen curhat, sesama temen nelpon dan lain semacamnya. Kita asik dengan itu. Tetapi selepas 3 tahun misal, selepas kita dinyatakan lulus dari bangku sekolah, selepas kita dinyatakan lulus dari bangku kuliah, maka kita ada di posisi transisi. Posisi transisi ini merupakan posisi di mana posisi yang menyakitkan. Kenapa? Karena yang biasa kita lakukan bersama, karena kebiasaan yang sudah kita lakukan setiap hari, kebiasaan yang sudah kita lakukan dengan teman-teman, itu sudah tidak lagi bisa dilakukan. Yang kedua, biasanya di saat kita berhenti dari pekerjaan kita, disadari ataupun tidak, ketika kita sudah berhenti bekerja, di situ pula kita ada di posisi transisi. Ketika kita berhenti bekerja, kebiasaan pekerjaan kita sudah tidak lagi bisa dikerjakan. Maka kita setiap harinya yang biasa ada pekerjaan, setiap harinya ada pekerjaan, ada yang harus dikerjakan, ada yang harus diselesaikan. Di situ tidak lagi ada pekerjaan, tidak lagi ada tugas, tidak lagi ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Maka di situ transisi kita. Yang ketiga, transisi ketika kita berhenti atau putus dari pasangan, dari pacaran, dari hubungan romantisme. Setiap harinya romantis dengan pasangan, setiap harinya saling tanya kabar, setiap harinya saling tanya apakah sudah makan, setiap harinya sedang ngapain, bahkan setiap harinya sama-sama mengatakan aku sayang kamu, sama-sama mengatakan lebay dan lain semacamnya. Ketika kita sudah putus dengan pasangan, maka di situ kita memasuki era transisi. Era transisi ini sangat menyakitkan. Transisi ini sangat membingungkan. Era transisi ini sangat memukul berat hati seseorang. Kenapa? Karena era transisi ini tidak biasa atau tidak sama dengan era-era sebelumnya. Apalagi transisi ketika kita berhenti pacaran. Waduh, ini memang transisi yang paling berat sepanjang sejarah, sepanjang saya alami ketika transisi putus dengan pacar. Namun teman-teman sekalian,
Ketika kita ada di era transisi, ketika kita ada di era di mana kita terpukul, ketika kita ada di posisi sangat berat-beratnya, maka teman-teman jangan dulu untuk menjadi atau menyesali apa yang sudah teman-teman lakukan. Jangan dulu menyesali apa yang sudah teman-teman lakukan. Misal, waduh, saya menyesal karena sudah pacaran sekian lamanya, sekian bulan, sekian hari, sekian minggu. Menyesal pacaran sudah beberapa bulan, beberapa tahun bahkan, tetapi ujung-ujungnya tidak jadi menikah. Waduh, saya menyesal. Sekian bulan saya bekerja, sekian tahun saya bekerja, tetapi tidak ada hasil yang memuaskan. Dan ujung-ujungnya saya berhenti juga bekerja tanpa ada hasil yang memuaskan. Waduh, saya menyesal karena sudah belajar, karena sudah menuntut ilmu, karena sudah sekolah, karena sudah kuliah. Ujung-ujungnya juga terpisah dengan teman-teman bangku kuliah. Ujung-ujungnya juga terpisah dengan teman-teman bangku sekolah. Kini tidak ada lagi yang harus kita lakukan. Kini tidak ada lagi yang harus saya lakukan. Dan kini saya betul-betul menyesali apa yang sudah saya lakukan itu. Jangan dulu untuk berpikiran sedemikian. Jangan dulu mengatakan sedemikian. Tetapi teman-teman harus berani melihat, berani memulai, dan berani mengatakan saya harus berubah. Bagaimana caranya? Teman-teman harus fokus pada suatu titik di mana titik itu memberikan perubahan, dampak perubahan terhadap teman-teman sekalian. Walau titik itu kecil, tetapi ada manfaatnya di dalam kehidupan. Walau titik itu sangat kecil, lakukan saja. Yang terpenting adalah bisa merubah dan bisa menetralisir dari yang dulunya ada di posisi transisi yang sangat menyakitkan. Misalkan kamu bisa melakukan hal kecil dalam hidupmu seperti membaca buku, mulai dari yang paling kecil, 1 halaman, 1 hari 1 halaman. Hal kecil ini bisa dilakukan setiap hari. Bayangkan kalau setiap harinya 1 halaman dikalikan 1 minggu, dikalikan 2 minggu, dikalikan 1 bulan, maka lama-lama akan menjadi kebiasaan yang bisa merubah hidupmu. Kerjakan apa yang membuat hidupmu lebih baik. Lakukan samping-sampingmu yang itu bisa merubah kamu, terutama dalam finansialmu, menjadi lebih baik. Lakukan dan coba analisa sekitarmu. Apa yang menjadi pemasukan income bagimu? Karena hal itu penting bagimu yang sudah ada di transisi nganggur atau tidak lagi bekerja. Coba lihat tetangga sekitar. Siapa tahu ada tetangga sekitar ada yang mempunyai anak gadis. Misal, ini kan akan menjadi masa depan yang cerah bagi kamu-kamu yang sudah mengalami transisi, di mana transisi itu transisi putus dengan pacar. Sekian dulu video, kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat.